kebaikan dan juga sikap yang royal dari Pak Muhyiddin atau keluarganya Gita ini justru menjadi bumerang bagi mereka. Kenapa bisa jadi bumerang? Karena kebaikannya mereka itu ternyata ada salah seorang tetangganya yang iri dan dengki karena kehidupan si Pak Muhyiddin ini lebih baik dari kehidupan tetangganya ini, sehingga sang tetangga ini mempunyai niat yang jahat, yang picik dan keji terhadap keluarganya Pak Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita atau kisah tentang satu keluarga yang dimana di sini kepala keluarganya atau si bapak dari narasumber kita yang mengalami sebuah kejadian yang dimana disantet oleh tetangganya sendiri. Nah, tapi seperti biasa, setiap kali dalam saya bercerita, untuk nama dan tempat pasti disamarkan karena demi untuk menjaga privasi dan juga keamanan dan juga kenyamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Nah, sebelumnya juga saya pengen minta maaf kalau misalkan nanti ini di sepanjang cerita ada suara yang mengganggu, suara kodok biasa. Karena memang di sini ya seperti itu, setiap hari lagi sering banget turun hujan. Oh ya, lur, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Buat kalian, bagi semuanya pengikut yang selalu menonton video dan juga cerita-cerita dari channel Ngulik, saya mohon dan minta tolong banget nih, karena apa ya, saudara-saudara kita yang berada di Cianjur sana lagi mengalami sebuah musibah bencana, yaitu gempa bumi. Dan untuk korban jiwa sendiri, mohon maaf saya juga kurang begitu jelas informasinya. Yang pasti ada korban jiwa dan banyak sekali korban luka-luka akibat bencana tersebut. Nah, maka dari itu saya mohon banget nih ke kalian semuanya, mari kita doakan saudara-saudara kita yang lagi tertimpa bencana atau musibah atau cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semuanya, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini, diberikan ketabahan, terus kesabaran, dan bagi yang sudah meninggal akibat bencana tersebut, yang mudah-mudahan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan untuk korban-korban yang terluka, semoga cepat sembuh dan cepat kembali pulih lagi kondisinya seperti sedia kala. Nah, ini saya mohon banget buat saudara-saudara kita yang meninggal, mari kita doakan. Jadi berdoa mulai, berdoa selesai. Makasih banget nih lur buat teman-teman semuanya yang udah mau menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam di Cianjur. Nah, baiklah, kita balik lagi, kita lanjut untuk ke ceritanya. Nah, jadi si orang tua dari narasumber kita ini, yaitu bapaknya, itu terkena santet dari tetangganya sendiri. Nah, bagaimana nih tentang ceritanya, kelengkapannya? Pasti kalian penasaran kan? Ya udah, daripada bikin tambah penasaran, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Narasumber kita ini namanya sebut saja Gita. Nah, Gita sendiri ini usianya pada saat itu 15 tahun. Nah, Gita punya seorang adik perempuan yang usianya itu selisih 3 tahun. Jadi usianya itu 12 tahun. Nah, untuk latar belakang keluarganya Gita sendiri, bapaknya Gita ini adalah seorang pegawai kecamatan, atau lebih tepatnya ya pegawai negeri sipil yang bertugas di kecamatan. Nah, yang namanya pegawai negeri, apalagi itu di dinasnya di kecamatan, itu kan pasti misalkan kayak habis masa kerjanya di satu kecamatan, itu nanti kan pasti dipindah lagi kan ke kecamatan lain. Pokoknya terus seperti itu. Nah, itu makanya Gina dan keluarganya ini sering banget berpindah-pindah tempat atau lokasi. Jadi mengikuti dinas atau tugas kerjanya dari bapaknya si Gita. Dan kejadian ini sendiri terjadi pada tahun 2006. Nah, awalnya nih Gita dan keluarganya itu tinggal di Kabupaten Pemalang tapi di bagian kota. Nah, berhubung karena ayahnya ini dipindah tugaskan, sehingga dia pindah bersama keluarganya ke sebuah desa. Ya masih di Kabupaten Pemalang juga, tapi di bagian selatan. Lebih tepatnya di Kecamatan Watukumpul.
Nah, pada saat keluarganya Gita ini pindah ke Kecamatan Watu Kumpul, nah di situ kan pasti otomatis dia tidak punya tempat tinggal kan. Nah, sehingga mencari tempat tinggal atau rumah yang bisa disewa atau dikontrak selama beberapa tahun lah, selama ayahnya Gita ini dinas di situ di Kecamatan Watu Kumpul. Nah, akhirnya dapet tuh setelah mencari kan rumah kontrakan. Nah, tapi berhubung ketika Gita dan keluarganya ini udah ngontrak, terus yang punya rumah ini mungkin butuh atau gimana, sehingga sekalian ditawarin, Pak, mohon maaf, ini kan tadinya Bapak awalnya kan ngontrak nih. Nah, berhubung ini saya yang punya rumah lagi butuh banget uang, gimana kalau sekalian dibeli aja rumahnya berikut dengan pekarangannya. Nah, awalnya sih agak ragu nih bapaknya Gita itu mau membeli rumah tersebut, tapi ya nggak apa-apa lah, harganya juga agak miring kan. Nah, sehingga akhirnya dibelilah tuh rumah sama bapaknya Gita. Yang namanya pegawai negeri sipil, apalagi dinas di kecamatan. Nah, jadi bapaknya Gita ini statusnya adalah sekcam, atau saya juga kurang paham sih sekcam itu apa. Ya mungkin sekretaris camat kali ya. Nah, itu jadi bisa dibilang keluarganya Gita ini keluarga yang cukup berada. Nah, untuk nama bapaknya Gita sendiri namanya ini Pak Muhibin. Jadi Gita dan keluarganya, Pak Muhibin nih, itu bisa dibilang ya punya segala hal. Ya maksudnya segala hal itu selama orang itu hidup di kampung, segala kebutuhan itu selalu tercukupi. Nah, tapi karena hal ini yang dimiliki oleh keluarganya Gita, Pak Muhibin, nah itu malah justru menjadi bumerang untuk keluarganya sendiri. Nah, maksudnya jadi bumerang itu apa? Pak Muhibin, keluarganya Gita nih, memang dikenal orang yang punya dalam segala hal untuk ukuran orang yang hidup di kampung. Karena ayahnya Gita ini seorang pegawai negeri. Lah terus orangnya juga baik, ramah ke tetangga, ke lingkungan sekitar. Itu orangnya baik banget, ramah. Nah, terus apa yang menjadi bumerang? Nah, itu ternyata karena si Gita nih keluarganya itu dianggap punya segalanya dibandingkan orang yang kastanya di bawah keluarganya Gita. Itu apa ya, jadi merasa iri. Jadi ada tuh yang merasa seperti itu. Nah, terus siapa yang iri? Nah, itu tetangganya Gita, tetangganya Pak Muhibin. Jadi diam-diam satu keluarga ini yang sebut saja namanya ini Bapak Rasub dan istrinya ini bernama Ibu Atin. Nah, mereka itu iri dengan keluarganya Gita yang dianggap serba ada, serba bisa, pengen apa aja kebeli, untuk makan aja nggak kayak si Pak Rasub dan Bu Atin ini yang setiap harinya untuk makan sehari-hari itu harus membanting tulang, bekerja keras, serabutan. Nah, karena itu sehingga Rasub dan istrinya si Atin ini iri dengan Pak Muhibin atau keluarganya Gita. Nah, tapi walaupun keluarganya si Pak Rasub ini iri dengan keluarganya Pak Muhibin, itu nggak ada yang tahu. Awalnya itu nggak ada yang tahu. Nah, tapi rasa iri di dalam hatinya si Pak Rasub dan juga Bu Atin itu terus-menerus setiap hari semakin bertambah kadar rasa irinya itu. Atau lebih ke rasa benci malah. Jadi memang Pak Rasub dan istrinya ini memang hatinya itu mungkin sudah ditutupi dengan rasa dengki, rasa iri. Padahal lo di sini yang namanya Pak Muhibin nih keluarganya kita orangnya tuh baik, baik banget, ramah. Tadi yang saya bilang. Jadi sebenarnya keluarganya Gita itu selain baik dan ramah, keluarganya Gita nih Pak Muhibin itu orangnya royal. Jadi tuh kalau orang Jawa bilang tuh blabah atau bloboh gitu loh. Maksudnya suka berbagi lah istilahnya seperti itu ke tetangga, ke lingkungan sekitar. Itu memang benar-benar memperhatikan. Apalagi Pak Muhibin, bapaknya Gita ini adalah seorang sekcam, pegawai yang berdinas di kecamatan. Pasti memperhatikan kan, karena walaupun bukan camat ya, tapi tetangganya, lingkungan masyarakatnya itu kan dianggap, ya bukan dianggap sih, karena memang masyarakatnya yang memang harus diayomi, terus diperhatikan. Dan selain memang itu tugasnya, memang orangnya mempunyai sifat atau karakter yang suka berbagi. Royal lah orangnya seperti itu. Nah, jadi saking baiknya nih keluarganya Pak Muhibin, orang tuanya si Gita, itu sampai-sampai ibunya Gita itu ngasuh anak dari tetangganya sendiri, yaitu anaknya Rasub dan juga Atin. Oh ya, ini ternyata ya yang namanya Rasub dan Atin itu punya anak banyak banget, yaitu 7 orang. Dan mereka itu masih banyak yang kecil-kecil. Yang paling besar aja itu usia ya sekitar ya seumuran sama adiknya Gita, 12 tahun. Nah, yang lainnya adik-adiknya itu kecil-kecil semuanya. Maksudnya masih butuh dengan biaya yang begitu besar. Belum lagi anak yang terakhir, anak yang nomor 5 sampai nomor 7, itu mereka itu masih butuh ini apa kayak asupan susu formula gitu loh, dan itu apa ya, merupakan kebutuhan dan harus dibeli, sedangkan ekonomi mereka mohon maaf
ekonomi yang sangat apa ya, bisa dibilang ya memprihatinkan lah. Dengan 7 anak, terus nggak punya pekerjaan tetap, hanya buruh kuli serabutan di kampung. Kalian bisa bayangin sendiri itu penghasilan mereka seperti apa. Nah, karena dasar seperti itu sehingga membuat ibunya Gita itu merasa iba, merasa kasihan, dan memang jiwanya itu ya jiwa ya orang yang royal, memang orang yang baik, sehingga jadi anaknya si Rasub dan juga Atin ini diasuh oleh ibunya Gita. Maksudnya bukan diasuh terus kemudian tinggal setiap hari, itu enggak. Jadi ketika si Rasub dan Atin ini sibuk bekerja, kan nggak ada yang ngurus nih. Nah itu awalnya karena memang mereka bertetangga dengan baik awalnya nih. Nah sehingga Rasub dan Atin kerja itu anaknya dititipin di situ sama ibunya Gita. Jadi memang bukan sengaja ibunya Gita itu ngasuh, itu nggak maksudnya niat untuk sengaja ngasuh, itu nggak, awalnya memang dititipin. Ya selain memang ibunya Gita ini orangnya baik, ibunya Gita ini juga kadang merasa kesepian walaupun sebenarnya punya anak 2, Gita sama adiknya. Ya tapi selain itu juga memang ibunya Gita kan suka sama anak kecil. Jadi ya udah nggak ada masalah. Nggak apa-apa dititipin di sini selagi orang tuanya si anak ini yaitu Rasub dan juga Atin bekerja. Nanti setelah pulang kerja ya udah dikasihkan lagi. Dan menurut ibunya Gita juga ya hitung-hitung berbuat baik lah sama tetangga. Lagian kan ya melihat dari keluarganya itu yang anaknya banyak banget. Oh kalian udah bisa bayangin tuh gimana ribetnya pasangan suami istri yang nggak punya pekerjaan tetap nih si Pak Rasubnya ini, terus kemudian dengan anak yang banyak, 7 orang anak, dan untuk makan sehari-hari aja kadang susah. Tuh kalian bisa bayangin gimana ribetnya tuh kehidupan mereka sehari-hari di dalam rumah mereka. Belum lagi anaknya tuh masih kecil-kecil. Nah itu yang ada di pikirannya ibunya Gita, makanya mau mengasuh dan juga memang suka sama anak kecil. Awalnya baik-baik aja. Bapaknya Gita pun ya udah nggak apa-apa, hitung-hitung ya ngebantu tetangga lah. Lagian cuma dititipin ini kan, maksudnya nggak tiap hari. Tapi lama kelamaan itu jadi kayak apa ya, jadi kayak gampangin gitu loh. Jadi mentang-mentang ibunya Gita mau dititipin, setiap hari dititipin terus, dan seolah-olah itu kayak terjadi pembiaran gitu loh. Jadi seolah-olah ketika mau ditinggal udah gampang lah, ada babysitter gratis ini. Nah malah justru mereka menganggapnya seolah-olah seperti itu. Nah akhirnya ya manusiawi kan, yang namanya Pak Muhibin nih bapaknya Gita, ya lama kelamaan pasti jenuh lah, gedek juga kan. Bahkan sempat marah, sempat ngomong sama ibunya Gita, Bu, bapak ini sebenarnya nggak apa-apa, ibu itu ngasuh anaknya Pak Rasub sama Bu Atin. Kalau memang dititipin setiap hari, nggak apa-apa, bapak maklum. Ya terus kenapa Pak kalau bapak maklum? Ya udah nggak apa-apa kan diasuh di sini. Iya, cuma ini kayak keterlaluan gitu loh Bu. Jadi apa ya, orang ini kayak nggak ada terima kasihnya gitu loh. Jadi malah seolah-olah kayak ya itu tadi pembiaran. Jadi gampang lah ada babysitter gratis ini, tinggal kalau misalkan mau pergi udah taruh situ aja. Nah itu awalnya satu doang anaknya, anak yang terakhir yang dititipin. Nah tapi lama kelamaan ya itu anak yang kecil-kecil pokoknya semuanya dititipin di situ. Nah selama dititipin di rumahnya Pak Muhibin nih, keluarganya kita, ya pastilah dari susu, yang makan, yang jajan, belum lagi yang rewel, pasti dong itu manusiawi banget, karena yang namanya anak kecil pasti seperti itu pada umumnya. Lah sebagai orang yang dititipi amanah untuk menjaga anak-anaknya si tetangganya ini, ya kalian bayangin anak kecil orang tuanya pergi kerja dititipin ke tetangganya, nangis, lapar pengen nyusu karena masih 3 anak ini kan masih dalam apa ya, ya masih inilah konsumsi susu formula gitu, terutama yang bontot ini yang paling kecil. Nah kalian bayangin dititipin anaknya orang, tiap hari nangis ngerengek kelaparan, ya pengen minum susu lah, sedangkan orang tuanya pergi kerja. Nah sebagai manusia yang mempunyai rasa, mempunyai perasaan, apalagi naluri seorang ibu, pasti kasihan dong yang namanya ibunya kita ini. Dan akhirnya mau nggak mau ya akhirnya ibunya kita nyetok susu karena udah tahu tiap hari pasti dititipin anaknya si Pak Rasub dan juga Bu Atin. Nah nyetok susu yang beli siapa? Ibunya kita. Ya uangnya ibunya kita. Nah belum anak-anak yang lain yang dititipin di situ. Kalau yang udah agak gede, udah agak mikir sih mending. Jadi ya selama orang tuanya pergi kerja ya itu paling main sama temen-temennya. Tapi makannya di rumah ibunya kita. Cuman ya nggak terlalu merepotkan lah, cuma ya paling ke situ makan doang.
Nah, tapi yang kecil-kecil, yang dari susu, yang dari ngasuhnya, jajannya, belum rewelnya, nangis, pokoknya aduh ribet lah, ribet banget. Ya tapi nggak apa-apa Pak, hitung-hitung pahala. Iya, Bapak tahu Bu, itu pahala. Oke. Di sini Bapak nggak masalah hitung-hitungan loh Bu. Di sini Bapak itu hanya mempermasalahkan kenapa orang tuanya itu segampang itu loh. Oke, nggak apa-apa satu dititipin, tapi ini semuanya Bu dititipin ke kita. Padahal di sini kita itu pendatang dan mereka asli orang sini. Keluarganya juga banyak pasti, punya orang tua, punya saudara. Kenapa harus ke sini? Ya kan kita tetangga yang paling dekat. Iya Bapak tahu, tapi bukan berarti karena kebaikan kita terus kita dimanfaatkan. Nggak kayak gitu Bu caranya. Ya terus Ibu harus gimana? Ya pokoknya Ibu nolak lah pakai alasan apa gitu. Nah begitu kata bapaknya si Gina, Pak Muhibin, karena udah mulai ngerasa nggak nyaman beliau ini. Dan itu wajar sih kalau menurut saya. Nah jadi memang si keluarganya kita itu baiknya nggak cuma sama tetangga ini aja sih, semuanya pokoknya baik. Jadi sering banget tuh ibunya kita tuh kayak tukeran makanan, misalkan lagi masak apa nih sama ke tetangganya tuh dianterin, dikasih. Begitupun juga tetangganya, karena tetangganya ini merasa bahwa wah ini orang pendatang tapi orangnya baik banget, terus bersahabat. Nah kayak gitu, sering banget kayak gitu tuker-tukeran makanan. Nah sebenarnya ibunya kita ini juga dia itu punya usaha sebenarnya, punya bisnis lah. Nah cuman kan karena lokasinya ini jauh, masih di Kabupaten Pemalang, cuman kan jaraknya itu lumayan jauh ya, perjalanan sekitar 2 sampai 3 jam lah ya dari pusat kota Pemalang nih menuju ke tempat tinggalnya kita yang sekarang, yang di Watu Kumpul itu. Nah usahanya ibunya kita itu kan di kota. Nah jadi singkatnya nih, ibunya Gita itu di suatu hari itu ada urusan itu tadi bisnisnya, sehingga mengharuskan ibunya Gita itu pergi ke Pemalang kota, tempat tinggalnya yang tadi yang awalnya sebelum pindah ke Watu Kumpul. Dan di situ juga punya rumah sebenarnya. Nah tapi rumah itu dihuni oleh saudaranya dari ibunya Gita. Jadi memang dimintai tolong buat tinggal di situ, buat ngurusin rumahnya. Nah karena ada urusan itu akhirnya ibunya Gita itu harus pergi ke Pemalang di kota kan. Nah di situ karena urusan jadi nggak cukup sehari. Jadi ibunya Gita itu nginep sampai 2 hari kurang lebihnya di Pemalang. Nah jadi di rumah yang di Watu Kumpul itu hanya tinggal Gita, adiknya dan juga bapaknya, nih Pak Muhibin. Hanya tinggal mereka bertiga. Nah setelah ibunya Gita pergi nih, itu ada yang aneh di sini. Selang sehari doang itu, tiba-tiba bapaknya Gita, Pak Muhibin itu terjatuh sakit. Dan ketika sakit kan ibunya Gita dikabarin. Akhirnya belum nggak nyampe 2 hari ibunya Gita pulang lagi ke Watu Kumpul. Karena bapaknya Gita nih Pak Muhibin itu apa ya sakitnya, karena si Gita nih ngabarin kan. Itu sakitnya katanya ya sakit lumayan berat. Nah ternyata apa bener. Jadi bapaknya Gita itu kayak mengalami gejala stroke gitu loh. Tapi ada yang aneh di sini. Ya, yang namanya penyakit memang nggak ada yang aneh sebenarnya. Kalau penyakitnya itu wajar, kayak stroke itu kan wajar. Nah, tapi di sini yang anehnya nih, sakit bapaknya Gita, gejala stroke itu hanya kambuh ketika saat maghrib. Maksudnya pas menjelang maghrib ini mulai kambuh. Dan yang dirasa oleh bapaknya Gita, biasanya orang stroke itu kan ya ngomongnya jadi kayak pelo gitu kan. Nah, ini enggak. Jadi bapaknya Gita itu masih lancar ngomongnya. Cuma yang dirasa itu katanya telapak tangannya dan telapak kakinya itu kayak berasa kesemutan gitu loh, kayak nggak ada tenaganya, lemes banget, kadang juga sakit. Nah itu jadi tangan dan kakinya nggak bisa digerakin, tapi itu terjadi hanya pada saat maghrib. Itu aneh banget. Dan kalau ditelusuri nih, itu nggak ada riwayat kalau bapaknya Gita itu ada keturunan kayak penyakit. Biasanya kan ada yang dari keturunan gitu kan, kayak seperti diabetes atau mungkin darah tinggi. Nah, stroke ini kan kalau misalkan orang punya tekanan darah tinggi bisa berpotensi itu tadi. Terus kemudian penyakit jantung itu nggak ada riwayat seperti itu sama sekali. Nah, makanya ibunya Gita merasa ada yang aneh. Apalagi itu tadi, kambuhnya setiap maghrib. Itu kan menambah keanehan di situ. Dan dengan keanehan tersebut itu nggak ada kecurigaan sama sekali. Maksudnya curiga bahwa ini penyakit yang nggak wajar. Walaupun memang ada tanda tanya di situ. Cuma kalau misalkan sakit ini nggak wajar, atau karena dibikin-bikin sama orang, siapa yang bikin-bikin Pak Muhibin ini sampai sakit seperti itu?
Dan lagian dirasa ya ibunya Gita kan merasa memang dia ini selalu baik ke orang-orang, ke tetangganya. Dia nggak pernah merasa punya musuh di situ. Terus kenapa? Dan ditambah lagi nih tetangganya si Gita, yaitu si Pak Rasub dan Bu Atin, itu masih bersikap sangat baik sama keluarganya Gita. Jadi ya jelas-jelas nggak ada apa ya kecurigaan ke situ yang mengarah ke keluarganya Pak Rasub, nggak ada. Bahkan tetangga-tetangganya pun juga ikut heran, ikut aneh gitu loh. Maksudnya Pak Muhyiddin ini kan orangnya, yang namanya Pak Muhyiddin nih, bapaknya Gita, itu orangnya badannya tinggi besar, terus orangnya ceria, seger. Pokoknya nggak terlihat kayak orang yang punya penyakit. Dan memang nggak pernah mengeluh tentang sakit, itu enggak. Nah jadi tetangga-tetangganya itu, lingkungannya itu merasa, wah ada yang aneh nih. Soalnya orang kan Pak Muhyiddin itu orangnya itu tadi, orangnya nggak terlihat seperti orang yang punya penyakit, kok tiba-tiba sakit. Nah terus sakitnya ya tetangganya ini tahu semuanya, kalau maghrib doang baru kambuh. Nah si Rasub dan Atin mereka juga heran, seolah-olah ya, seolah-olah ikut seperti orang yang lainnya yang kayak tetangganya itu. Pak Muhyiddin kenapa kok bisa seperti ini, kok sakit kayak gini, padahal Pak Muhyiddin kan orangnya baik-baik aja. Selama ini, selama saya kenal itu nggak pernah ngobrol atau ngomong tentang apa yang dikeluh, misalkan kayak sakit apa, nggak pernah. Kok ini tiba-tiba kayak gini ya? Iya, saya juga nggak tahu Pak Rasu, Bu Atin. Begitu kata ibunya Gina. Padahal di sini ada sandiwara yang sedang ditutup-tutupi, ada kenyataan yang disembunyikan. Dan ini ya, apa namanya, Pak Rasub dan Bu Atin itu memang sangat bersikap baik dengan keluarganya si Gita, terutama ke Pak Muhyiddin yang sedang mengalami sakit. Jadi sering tuh datang ke situ, ngebawain makanan, terus kadang juga ngebawain minyak pijet tuh, minyak urut. Nah si Pak Rasubnya sendiri kadang-kadang sambil ngobrol, sambil mijitin si Pak Muhyiddin. Jadi apa ya, hangat banget di situ hubungan mereka sebenarnya. Tapi di sini tetap yang namanya Pak Rasub dan Bu Atin itu nggak tahu diri emang. Walaupun udah tahu nih Pak Muhyiddin dia mengeluh, punya keluhan sakit itu, walaupun kambuhnya ketika maghrib. Itu ketika di siang hari itu tetap masih nitipin anak-anaknya di situ. Jadi emang nggak tahu diri banget. Tapi sikapnya baik. Nah jadi sering banget nih yang namanya Pak Rasub dan Bu Atin itu ngasih makanan, terus ngasih minyak pijit gitu kan. Nah ini ada nih suatu hari ceritanya, itu nganterin makanan sama nganterin minyak itu buat apa, minyak urut atau minyak pijit kan. Nah tapi kebetulan si Pak Rasub dan Bu Atin ini nggak kayak biasanya, nggak masuk ke rumah. Pokoknya katanya ini nitip buat bapak gitu, ngomong ke Gina. Ya udah akhirnya diterima tuh sama Gina. Lo nggak masuk dulu Pak, Bu, nggak main dulu. Oh enggak, ini ada urusan. Nah mereka berdua pergi kan, nggak tahu ada urusan apa, pokoknya bilangnya seperti itu. Nah kemudian si Gita yang pengen banget nih bapaknya sembuh, ya mudah-mudahan dengan makanan itu nanti dimakan, terus kemudian dibaluri pakai minyak urut atau minyak pijitnya itu, nanti bapaknya Gita, Pak Muhyiddin ini bisa punya tenaga, terus kembali pulih. Nah harapannya Gita seperti itu, karena Gita pengen banget bapaknya ini segera sembuh. Nah tapi nggak seperti itu, nggak seperti yang diharapkan oleh si Gita. Kalian tahu lur, teman-teman semuanya, yang terjadi seperti apa? Ini bukannya malah sembuh, tapi malah semakin parah. Pak Muhyiddin ini bapaknya Gita. Dan bapaknya Gita nih Pak Muhyiddin, jadi nggak bisa jalan. Yang tadinya kambuh itu hanya pas waktu maghrib, terus kemudian setelah itu habis isya lah ya, habis jam 8 itu udah kembali normal. Itu akhirnya sama sekali nggak bisa jalan. Asli bener-bener stroke. Ya jangankan untuk berjalan, buat berdiri aja menopang badannya, tubuhnya itu nggak kuat. Jadi benar-benar kayak orang lumpuh. Dan itu sangat terpaksa sehingga membuat Pak Muhyiddin, bapaknya Gita, itu tidak bisa berangkat dinas lagi. Jadi harus berdiam diri di rumah sambil menunggu kesembuhan. Nah di sini yang paling panik, ya panik semua sih. Cuman yang lebih ke apa ya, memikirkan semuanya itu ya pasti ibunya Gita lah. Karena ya itu tadi, pikirannya itu terbagi, urusan bisnis atau usahanya yang di kota, terus kemudian suaminya yang mengalami sakit seperti itu, pasti panik lah, bingung juga. Apalagi kedua anaknya ini perempuan semua. Ya, tapi karena memang udah terlanjur seperti itu ya, apa namanya, Pak Muhyiddin itu dititipkan ke si Gita sama ibunya nih. Pokoknya akhirnya si ibunya Gita dia pergi ke Pemalang lagi, ke kota kan. Ya diurus secepat mungkin, tapi nggak sampai nginep. Pokoknya setelah selesai dia balik lagi ke Watu Kumpul.
Begitu setiap hari. Nah, setelah itu keesokan harinya nih, tetangganya yang tahu kalau Pak Muhyiddin itu semakin parah sampai nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, hingga tetangganya ini pun mereka pada datang ngebesuk ke situ kan, pengen lihat keadaannya si Pak Muhyiddin, orang yang dikenal sangat baik, terus tiba-tiba sakit mendadak gitu kan, mereka juga iba, kasihan, mereka empati lah, simpati sama si Pak Muhyiddin ini. Dan kebetulan nih, dari tetangganya si Gita, salah satunya itu ada seorang pemuda yang, ini mohon maaf ya, jadi punya kelebihan atau kalau sekarang itu disebutnya tuh mungkin indigo seperti itu. Nah, jadi salah seorang pemuda ini tuh kayak apa ya, bisa melihat atau bahkan berkomunikasi dengan, ya itu tadi mohon maaf, makhluk gaib lah. Nah, awalnya si pemuda ini yang indigo ini nggak ngomong karena habis ngebesuk, ngejenguk terus ya pulang. Nah, terus singkatnya nih, ketika ibunya Gita ini habis dari Pemalang kan, habis urusan bisnis, dia pulang. Nah, pulang itu karena melihat kondisi Pak Muhyiddin ini kan nggak tega. Nah, akhirnya ibunya Gita memutuskan untuk membawa Pak Muhyiddin, bapaknya Gita ini, ke rumah sakit. Nah, tadinya sebelum ibunya Gita ini pulang, Gita itu udah ngomong sebenarnya, "Pak, Bapak kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak. Maksudnya biar dapat penanganan yang intens dari pihak rumah sakit atau dokter lah, maksudnya biar ada yang rawat. Bukan kita nggak mau ngerawat, Pak, cuman maksudnya kalau di rumah sakit itu kan dirawat dengan ahlinya, maksudnya dikasih obat juga." Nah, tapi bapaknya kita, Pak Muhyiddin itu selalu menolak, nggak mau. Nah, ketika ibunya kita pulang, terus ibunya kita yang ngomong, baru akhirnya dia mau. Nah, kemudian dibawalah tuh ke rumah sakit. Dan pas sampainya di rumah sakit, kemudian dicek segala macam kan. Nah, di sini dokter seperti biasa, karena ini penyakitnya non medis. Jadi dokter ini juga bingung. Ya apa ya, ya kalau misalkan melihat dari keadaannya kan nggak bisa jalan. Jadi otomatis stroke dong. Nggak usah pakai diagnosa, dicek pakai mungkin alat atau laboratorium, itu nggak usah. Karena memang udah ketahuan, udah kelihatan. Nah, cuman ya karena namanya prosedur di rumah sakit itu kan pasti dicek, ya entah darah lah atau apalah. Maksudnya siapa tahu ada penyakit yang lain yang menyebabkan Pak Muhyiddin mengalami seperti itu. Tapi ternyata nggak ada memang. Ya dokter kan pasti tahu kenapa orang bisa mengalami stroke. Pasti sebelumnya itu ada riwayat mungkin punya apa namanya penyakit darah tinggi atau ya apalah itu namanya. Nah, pasti kan seperti itu diagnosanya dokter itu. Nah, makanya untuk memastikan itu dicek. Nah, tapi ternyata hasilnya itu nihil, nggak ada riwayat penyakit apapun. Intinya dalam ketika dicek dokter itu ya sehat secara kacamata dari ilmu kesehatan. Nah, tapi ternyata keadaannya seperti itu kan aneh. Dokternya pun sampai bingung dari pihak rumah sakitnya ini. Nah, dokter pun menyampaikan kepada ibunya kita. Ya, tapi ibunya kita mau gimana lagi? Nyatanya suaminya seperti itu. Dan kalau dirawat di rumah, ya dirawat tetap dirawat, kayak dikasih makan. Pokoknya diurusin. Tapi kan nggak bisa nyuplai obat gitu loh. Nah, jadi karena ibunya kita ini tetap yakin kalau suaminya itu memang benar-benar sakit, sehingga ibunya kita pun memohon ke pihak rumah sakit ya untuk beberapa hari, kurang lebih 3 hari, minta agar dirawat inap di rumah sakit. Dan dokter pun mengabulkan, mengizinkan, sehingga bapaknya kita pun dirawat lah di situ. Ya walaupun diagnosanya tadi nggak ada penyakitnya, tapi ya secara aturan atau prosedur di rumah sakit ketika ada pasien yang dirawat inap kan pasti dikasih obat, ya minimal vitamin lah, buat apa suplemen biar minimal ini buat tenaga seperti itu. Nah, setelah sekitar 1 hari dirawat di rumah sakit, nah ini aneh nih lur teman-teman semuanya, apa yang terjadi coba ketika di rumah sakit setelah sehari itu. Bapaknya Gita yang memang didiagnosa dokter itu tidak ada riwayat penyakit apapun, ketika di rumah sakit itu memang sembuh dia, Pak Muhyiddin ini. Jadi dia itu ya jangankan buat berjalan, berlari aja dia sanggup. Nah, tapi ibunya Gita sama Gitanya nih itu nggak yakin, maksudnya mungkin ini kayak yang pertama kali. Jadi mungkin ini apa ya, kayak ya sembuh hanya sementara. Nah, tapi bapaknya Gita, Pak Muhyiddin itu meyakinkan ke ibunya Gita, enggak Bu, bapak ini udah sembuh. Bapak ini enggak ada yang dirasa, udah enggak ada yang sakit nih, coba lihat. Sampai loncat-loncat loh untuk meyakinkan ibunya Gita bahwa Pak Muhyiddin itu enggak apa-apa. Nah, tapi kata ibunya Gita, enggak Pak, pokoknya ya minimal kita sehari lagi lah di sini. Nah, setelah 3 harinya itu memang tidak apa ya, enggak ngalamin lumpuh lagi, enggak. Jadi udah kayak sedia kala. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Dan dokter yang mengizinkan pasti karena udah dilihat
sehat kayak gitu, orangnya girang, ceria lagi kayak dulu. Nah, pas sampai di rumah, nah tetangganya ini kan pada tahu nih Pak Muhyiddin pulang dari rumah sakit. Nah, mereka penasaran dong bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya, apakah sudah sehat, sudah membaik, atau malah sebaliknya, atau malah semakin buruk. Nah, ternyata enggak, Pak Muhyiddin memang dengan kondisi seperti itu bisa berjalan. Nah, tetangga yang pada datang nih, pada ngebesuk kan, pada penasaran pengen lihat. Nah, si pemuda yang indigo ini datang lagi, ya namanya tetangga kan pastilah pengen lihat kan. Nah, terus akhirnya ketika satu persatu tetangganya ini pada pulang, si pemuda indigo itu masih bertahan di situ. Jadi sebenarnya dia itu pengen ngomong pada saat pertama itu, cuman dia nggak kuasa gitu loh mau ngomongnya, bagaimana dia memulai, apakah nanti nggak shock nih keluarganya kita ketika mendengar apa yang dilihat sama si pemuda ini. Tapi ya mau nggak bilang memang kenyataannya seperti itu menurut yang dia lihat. Dan kalau nggak disampaikan dia ngerasa bersalah juga karena menutupi kebenaran. Nah, akhirnya setelah para tetangga satu persatu ini pulang ke rumah masing-masing, si anak indigo ini masih di situ. Nah, mereka ngobrol-ngobrol nih sama Gita, sama ibunya Gita, dan juga sama adiknya Gita. Dan adalah salah satu atau beberapa orang dari keluarganya Gita sendiri, saudaranya itu yang datang ke situ. Nah, setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya si anak indigo ini to the point kan. Dia cerita gini-gini. Awalnya nggak percaya sih. Ya bukan nggak percaya, tapi kayak sanksi gitu loh. Mau percaya tapi ya takut jadi fitnah, mau nggak percaya tapi memang kenyataannya seperti itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si orang indigo ini. Nah, akhirnya dia nekat, dia ngomong, dia memberanikan diri bahwa si anak indigo ini pengen ngebantu bapaknya Gita agar bisa sembuh secara total. Karena menurut si anak indigo ini, sakit yang diderita oleh Pak Muhyiddin, bapaknya Gita, itu bukan sakit medis atau non medis, tapi karena sakit yang dibuat-buat oleh manusia atau sakit secara gaib atau kiriman dari manusia. Nah, begitu kata si anak indigo ini. Ya awalnya kaget ibunya Gita sama Gitanya itu kaget. Ini anak maksudnya bercanda atau gimana? Nah, tapi akhirnya si anak indigo ini bisa meyakinkan ibunya Gita dan juga Gita, berikut juga adiknya dan beberapa anggota keluarganya Gita, saudaranya. Akhirnya setelah di situ sepakat, mereka pun setuju. Yang menyetujui pertama kali itu ibunya Gita. Ya udah kalau gitu Mas, saya setuju. Kalau memang Mas ini mau rela, ikhlas, pengen ngebantu suami saya, Pak Muhyiddin, ya monggo silakan. Ya udah Bu, kalau gitu, kalau memang ibu ini udah setuju, keluarga juga udah setuju kalau saya ini berniat baik, pengen menyembuhkan, atau ya bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti dengan cara saya, nah kalau memang sudah diizinkan, ya nanti besok malam lah saya datang ke sini bersama dengan Pak Ustadz, yang dimana Pak Ustadz ini guru spiritual saya. Begitu kata si anak indigo ini. Walaupun dia indigo, cuman dia punya guru spiritual. Maksudnya guru rohani lah, kayak ya guru agama, katakanlah seperti itu, karena dia seorang ustadz. Nah, kemudian singkatnya datanglah tuh hari yang dimana sudah disepakati kan. Ternyata besok malamnya si orang indigo ini datang beneran ke rumahnya Gita bersama Pak Ustadz ini yang dibilang di kemarin harinya itu. Nah, tapi di sini anehnya nih, si Pak Ustadz dan si tetangganya si Gita nih yang anak indigo, tiba-tiba dia itu berhenti di depan pagar rumah yang lama. Maksudnya pagar lama, alias apa ya, ya lawas kalau orang Jawa bilang itu. Nah, setelah agak lama kemudian akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumahnya si Gita ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian si anak indigo menjelaskan, ini loh Pak Ustadz yang saya bilang kemarin. Udah kalau gitu silahkan masuk. Nah, dipersilahkanlah mereka masuk. Nah, setelah diceritakan semuanya kepada si Pak Ustadz ini, kemudian Pak Ustadz menyarankan kalau pengobatannya Pak Muhyiddin itu akan dicoba melalui pengobatan ruqyah. Nah, si ibunya Gita ini kan kaget, ruqyah Pak Ustadz, iya. Ibu nggak usah khawatir, metode pengobatan secara ruqyah itu adalah pengobatan secara islami. Jadi memang tidak melanggar atau menentang syariat. Sebagai orang Islam, kita itu tidak melanggar itu. Karena memang ini adalah anjuran dari yaitu Rasulullah gitu kan, kata si Pak Ustadz ini. Nah, akhirnya ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, yang penting suami saya bisa sembuh. Iya, yang penting saya mohon dibantu doa, minta sama Allah agar ini proses untuk penyembuhannya itu dipermudah, jadi tidak ada halangan atau apa ya, gangguan yang berarti gitulah. Baik Pak Ustadz lah. Kemudian si Pak Muhyiddin ini diminta untuk didudukan. Nah, kemudian akhirnya didudukan, terus disanggak tuh sama si siapa ini, si anak indigonya ini.
Jadi Pak Muhyiddin itu ketika di rumah, pulang dari rumah sakit, itu selang sehari itu dia jatuh lagi. Maksudnya dia nggak bisa jalan. Nggak sampai sehari dia malah. Berarti pulang dari rumah sakit, nah itu hanya selang beberapa jam setelah orang-orang ini pada pulang yang besok itu. Pada saat itu ada anak indigo di situ, yang hari kemarinnya itu. Nah Pak Muhyiddin kambuh lagi. Nah kemudian setelah didudukkan nih, disanggak tuh sama si anak indigo ini, kemudian dilakukanlah proses ruqyah tersebut. Nah seketika Pak Muhyiddin ini duduk, kemudian dimulai itu proses ruqyahnya, dan ya seperti yang kalian tahu, kita tahu semuanya, seperti yang mungkin pernah dilihat di TV atau dimanapun, yang namanya ruqyah itu kan pasti nanti orang yang diruqyah kalau memang benar-benar terkena pengaruh dari jin jahat, itu pasti kan dia muntah. Nah ternyata benar, Pak Muhyiddin ini muntah-muntah. Nah di situ keluarlah tuh paku. Nah pakunya ini udah berkarat sama ulat bulu, lur teman-teman semuanya. Paku berkarat sama ulat bulu, nggak masuk akal kan? Pasti nggak masuk akal karena ini hal gaib. Jadi hal-hal yang gaib itu memang tidak bisa kita cerna dengan akal, logika, pikiran kita, nalar kita, itu memang nggak bisa. Karena itu sesuatu yang apa ya, nggak ada seolah-olah, tapi pada kenyataannya memang ada seperti itu. Nah kemudian sambil mijit tuh, sambil membacakan doa-doa ruqyah, ayat-ayat ruqyah, nah si Pak Ustadz ini bilang, tuh kalian bisa lihat sendiri semuanya, di situ ada paku berkarat dan ulat bulu. Ternyata Pak Muhyiddin ini terkena santet. Tapi Pak Ustadz di sini walaupun udah pasti di situ ada buktinya, Pak Ustadz masih bilang, ya namanya Ustadz kan pasti orangnya kan Islami, kebanyakan maksudnya. Nah Pak Ustadz itu bilangnya, ya ini saya sih tidak mengatakan bahwa Pak Muhyiddin ini benar-benar terkena santet, tapi kalian silahkan simpulkan sendiri dengan sesuai apa yang kalian lihat. Nah kata ibunya si Gita, oh ya Pak Ustadz ini pasti santet. Soalnya nggak mungkin, masa iya bisa keluar paku dan ulat dari mulut kalau bukan sesuatu yang jahat seperti santet. Ini udah pasti santet. Ya saya tidak berani mengatakan seperti itu karena nanti takut terjadi fitnah. Nanti biarlah ibu dan keluarga biar tahu sendiri. Jadi apa yang menyebabkan suami ibu ini mengalami seperti ini. Begitu kata Pak Ustadz. Nah di sini yang nggak berani melihat itu Gita. Ya karena pertama dia nggak tega lihat bapaknya seperti itu. Dan yang kedua karena itu kan penyakitnya memang terindikasi dari penyakit yang gaib, penyakit kiriman. Nah jadi Gita ini takut, nggak berani melihat itu tadi, paku yang berkarat sama ulat bulunya itu. Nah jadi yang lihat itu cuma ibunya Gita dan beberapa saudaranya yang berada di situ. Nah mereka yakin ini udah pasti kiriman santet. Nah kemudian pada saat itu, di hari itu, malam itu, nah ruqyah ini selesai. Maksudnya selesai bukan selesai terus tidak diruqyah lagi, enggak, karena ruqyah itu kan memang ada tahapannya, jadi nggak dilakukan sekali. Kalau memang orang tersebut ini benar-benar terkena pengaruh gaib, nah ternyata memang benar ruqyah itu masih terus dilakukan secara rutin. Nah Pak Ustadz juga bilang, ini kan karena memang alhamdulillah udah keluar tuh yang namanya paku sama ulat bulunya. Nah tapi masih ada pengaruh-pengaruh yang lain di tubuhnya Pak Muhyiddin ini. Nah untuk malam ini saya rasa cukup segini aja dulu. Ya karena kan nggak bisa dipaksakan, karena kondisinya Pak Muhyiddin juga kayaknya nggak akan kuat, karena kan lemes, yang namanya orang muntah itu kan. Nah lebih baik dilanjut besok saja, begitu kata Pak Ustadz. Oh ya udah Pak Ustadz, nggak apa-apa, yang penting suami saya bisa sembuh, dan saya makasih banget sama Pak Ustadz, sama masnya juga, begitu kata si ibunya kita. Ya sama-sama Bu, udah sebagaimana tugas saya, sesama manusia ya kita harus saling tolong menolong, saling bahu membahu. Nah begitu kata Pak Ustadz. Nah kemudian setelah itu Pak Ustadz pulang kan, Pak Ustadz sama si masnya yang indigo ini, tetangganya kita pun pulang. Nah mereka istirahat. Nah setelah istirahat bangun nih di besok paginya. Nah ketika bangun, adiknya Gita ini terdengar teriak-teriak kayak orang ketakutan. Nah setelah ditanya nih sama ibunya Gita, sama Gitanya juga, kenapa dek, kamu kenapa kok teriak-teriak? Nah itu katanya adiknya Gita itu melihat ada sosok tinggi besar orang seperti itu, dia menggambarkannya itu tinggi besar, hitam dan sangat menakutkan. Dan kebetulan juga adiknya Gita itu apa ya, ya bukan indigo seperti tetangganya, cuman ya kadang-kadang itu bisa melihat makhluk yang seperti itu sebenarnya. Nah adiknya si Gita ini juga ngomong, orang tinggi besar hitam itu memang suka ngikutin bapak. Tapi kenapa kamu kok nggak bilang dek? Aku mau bilang takut kak, bu, gitu kata adiknya si Gita. Ya biasanya aku lihatnya itu nggak segede ini, nggak seserem ini. Ya tinggi besar, cuman ya nggak terlalu besar banget kak, bu, gitu. Ya maksudnya
yang setiap hari dilihat sama adiknya Gita itu ya masih seukuran manusia, cuman lebih tinggi aja. Nah tapi untuk hari itu dia melihat itu begitu sangat menyeramkan karena tinggi besar, pokoknya gede banget lah, menyeramkan. Nah singkatnya nih, setelah si adiknya Gita itu melihat sosok tersebut, nah datanglah nih malam hari. Nah itu Pak Ustadz datang lagi sama si anak indigo ini. Assalamualaikum gitu kan, kemudian waalaikumsalam, dipersilakan masuk. Nah ketika masuk, sebelum memulai ruqyahnya ini, Pak Ustadz cerita, bilang, Pak, Bu, mohon maaf nih, ini sebelum saya masuk ke rumah ini, saya itu udah disambut di depan. Disambut sama siapa, Pak? Pak Ustadz gitu kan, tanya ibunya Gita. Disambut sama sosok hitam tinggi besar. Nah di situ langsung ibunya Gita, sosok hitam tinggi besar, Pak? Iya, tadi pagi anak saya nih yang kecil itu melihat sosok tersebut, Pak. Dan kata anak saya, sosok itu yang selalu mengikuti bapaknya setiap hari. Iya benar, memang sosok itu yang selalu mengikuti suami ibu. Begitu kata Pak Ustadz. Dan saya tahu kok kalau anaknya ibu ini yang kecil juga kadang-kadang bisa melihat sesuatu yang gaib. Nah, begitu kata Pak Ustadz. Nah jadi yang namanya sosok hitam ini memang tadi sudah dikirim santet kan Pak Muhyiddin ini, bapaknya Gita. Ternyata memang mengirimi itu juga si sosok tinggi hitam tersebut. Dan ternyata itu adalah kiriman dari si tetangganya ini yang iri hati terhadap keluarganya Pak Muhyiddin atau keluarganya Gita. Nah itu gimana caranya juga nggak tahu, mungkin dijampi-jampi atau ya pokoknya intinya santet lah seperti itu. Nah kemudian Pak Ustadz pun langsung menyarankan, sudah kalau gitu langsung aja kita lakukan ruqyahnya. Baik Pak Ustadz. Nah setelah semuanya disiapkan, si masnya ini yang indigo juga memangku Pak Muhyiddin seperti malam kemarin. Kemudian dilakukanlah ritual. Nah jadi ketika Pak Muhyiddin muntah ini nggak keluar benda-benda atau yang kayak tadi itu paku, ulet bulu atau yang lain sebagainya, itu nggak. Soalnya udah keluar semua. Jadi yang di dalam tubuhnya Pak Muhyiddin itu masih tertinggal jin-jin yang bersarang di situ. Nah kemudian setelah muntah-muntah, si Pak Ustadz ini bilang ke si ibunya Gita, Bu mohon maaf nih, ini jin-jinnya kan udah keluar nih kan sebagian. Nah ini menurut ibu mau saya kembalikan ke si pengirim atau bagaimana? Tapi kalau menurut saya lebih baik nggak usah, karena kalau begitu ya sama halnya ibu juga sama dengan orang yang ngirim santet ini. Nah ternyata ibunya Gita juga bukan tipe orang yang sangat pendendam, enggak, walaupun dia sakit hati sebenarnya. Ya udah Pak Ustadz nggak usah, biarin, nanti biar Allah yang balas. Nah seperti itu aja Bu, lebih baik. Yang pada intinya kita udah berusaha untuk menyembuhkan, dan untuk nanti balasan atau ganjaran kita serahkan sama Allah, terserah Allah nanti yang akan membalas. Yang penting kita ikhtiar untuk penyembuhan saja, begitu kata Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Nah di sini akhirnya terungkap nih, Pak Ustadz tuh bilang gini, sebenarnya santet ini dan si sosok tinggi besar hitam itu sebenarnya itu dikirim untuk ibunya Gita. Nah tapi ternyata ibunya Gita ini punya sosok pendamping atau penjaga atau bisa dibilang kodam ya. Nah itu kodam dari kakek buyutnya yang turun-temurun. Nah itu ternyata makanya kenapa adiknya Gita itu mempunyai kemampuan kadang-kadang bisa melihat makhluk halus dan bahkan bisa berinteraksi atau komunikasi. Walaupun Ginanya ini enggak. Oh pantas aja gitu. Dan ibunya Gita juga baru menyadari kalau ternyata dia itu punya penjaga atau kodam pendamping turun-temurun dari kakek buyutnya. Makanya santet tersebut akhirnya teralihkan kepada suaminya yang mohon maaf mungkin tidak ada keturunan seperti itu, atau memang badannya ini kosong sama sekali, nggak ada pagar. Dan juga sosok tersebut tinggi hitam itu memang benar seperti yang dikatakan anak ibu, selalu mengikuti Pak Muhyiddin kemanapun Pak Muhyiddin ini pergi. Nah kemudian setelah selesai cerita semuanya, terus Pak Ustadz juga memberikan kayak ya wejangan dan juga pesan, maksudnya apa aja yang harus dilakukan. Ya tentunya pasti harus mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki ibadahnya, pasti seperti itu, selalu meminta perlindungan, pertolongan. Nah kemudian setelah panjang lebar semuanya selesai, Pak Ustadz pun pamitan untuk pulang. Kemudian dipersilahkan kan sama si ibunya Gita. Nah setelah Pak Ustadz pulang, udah keluar nih dari rumahnya. Nah tapi setelah selang beberapa menit, Pak Ustadz ini balik lagi masuk ke rumahnya si Gita ini. Assalamualaikum Bu, mohon maaf. Loh Pak Ustadz kenapa? Katanya tadi mau pulang. Kok nggak jadi? Begitu tanya ibunya Gita. Oh iya Bu, loh kenapa Pak Ustadz, ada yang ketinggalan? Enggak ada yang ketinggalan. Jadi gini Bu, tadi ketika saya mau pulang, saya keluar, itu saya dicegat. Dicegat siapa Pak Ustadz? Iya bukan dicegat sih, tapi lebih tepatnya itu saya ketemu dengan sosok perempuan. Nah perempuan itu bercadar.
Maksudnya menutupi dirinya agar tidak diketahui bahwa siapa sebenarnya si perempuan tersebut. Dan saya rasa perempuan tersebut itu usianya sekitar sekakaknya ibu lah. Dan saya rasa perempuan itu juga dari tadi mendengar pembicaraan kita, Bu. Begitu kata Pak Ustadz. Nah terus begitu saya keluar, tiba-tiba perempuan itu melihat saya dan dia kaget, akhirnya dia lari, Bu. Nah karena penjelasan dari Pak Ustadz, ibunya Gita itu jadi mikir, sebenarnya siapa perempuan itu? Nah si ibunya Gita juga nanya ke Pak Ustadz seperti itu. Ya saya kurang paham, Bu, saya kurang tahu. Nanti insya Allah ibu bakalan tahu sendiri. Ya udah kalau gitu saya pamit pulang, Bu. Ingat pesan saya. Dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan ibadahnya, minta perlindungan. Karena ini saya rasa cukup berbahaya. Baik Pak Ustadz. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu. Nah, pulanglah tuh Pak Ustadz. Nah, kemudian setelah Pak Ustadz pulang, kemudian si ibunya Gita dan keluarganya ini mereka istirahat tidur. Nah, ketika tidur nih, ibunya Gita di pagi harinya ketika terbangun, ibunya Gita itu cerita ke keluarganya. Ya di situ ada Gita, ada adiknya, ada Pak Muhibin dan juga ada beberapa keluarganya yang ikut nunggu di situ. Nah ibunya Gita itu cerita bahwa dia itu mimpi semalam. Nah mimpinya itu apa? Ibunya Gita itu mimpi berada di sebuah bangunan, lebih tepatnya itu gedung yang udah tua, yang udah lama banget nggak dihuni. Nah di dalamnya di situ itu ada ibunya Gita, ada Pak Muhibin, ada si Gita, ada adiknya Gita. Nah, terus ada si perempuan itu. Nah, jadi di gedung tersebut itu kayak ada semacam kaca. Jadi kaca itu jadi penghalang dan itu terlihat begitu buram. Nah, jadi dari balik kaca tersebut itu si ibunya Gita, Gita dan adiknya itu ada di satu sisi. Nah, di balik kaca tersebut itu ada perempuan tersebut terus sama si Pak Muhibin. Nah, Pak Muhibin di situ terlihat seperti diikat, kayak lagi disiksa. Nah, tapi walaupun samar-samar, ibunya Gita ini yakin dengan sosoknya, maksudnya perawakannya, figurnya. Nah, itu ibunya Gita yakin kalau ternyata perempuan itu adalah si Atin, istrinya dari Raksup, tetangganya sendiri, yang selalu setiap hari menitipkan anak-anaknya kepada ibunya Gita. Nah, setelah menceritakan itu ke keluarganya, keluarganya juga berkesimpulan jangan-jangan ternyata si Atin nih yang menyebabkan Pak Muhibin jadi sakit seperti ini. Nah, tapi kata ibunya kita, jangan seudon dulu. Coba kita telepon Pak Ustadz. Nah, akhirnya ibunya kita telepon tuh Pak Ustadz. Dia cerita ke Pak Ustadz kan. Maksudnya dia mimpi gini, 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 gini. Gitu dia ceritain semuanya. Nah, setelah ibunya kita ini menceritakan, kemudian Pak Ustadz menjawab. Nah, sekarang ibu kan sudah tahu lewat mimpi siapa pelakunya. Terus gimana dong saya ini Pak Ustadz? Saya nggak habis pikir. Ya memang sih ibunya kita tuh shock, dia kaget kan. Ternyata tetangganya yang selama ini dikenal baik itu ternyata jahat. Dan itu semuanya hanya karena masalah sepele, hanya iri dengan kehidupannya si Pak Muhibin atau keluarganya kita ini. Nah terus Pak Ustadz ini bilang, kalau saran saya Bu, biarkan saja. Jadi ibu nggak usah dendam, apalagi sampai membalas. Jadi pasrahkan aja, serahkan semuanya kepada Allah. Jadi nanti biarkan Allah yang membalas semua perbuatannya. Dan ibunya kita pun setuju dengan perkataan dari Pak Ustadz untuk tidak membalas, untuk tidak mempunyai rasa dendam. Walaupun secara manusiawi itu ya pasti sakit hati lah, marah pasti. Itu nggak memungkiri akan hal itu. Nah itu proses ruqyah masih dilakukan sekali lagi. Nah jadi malamnya Pak Ustadz datang lagi dan dilakukanlah ruqyah. Dan itu ruqyah yang terakhir kalinya. Nah setelah proses ruqyahnya selesai, bapaknya Gina ini ya alhamdulillah berangsur-angsur akhirnya kondisinya semakin membaik dan pulih. Sehingga bisa berdiri dan berjalan lagi. Lama-kelamaan ya seperti sedia kala, dia sehat kembali. Dan juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bisa berangkat dinas lagi, karena memang tugasnya dia dinas di kecamatan sebagai sekcam. Dan akhirnya bisa memenuhi tanggung jawabnya. Nah ini sebenarnya nih, jadi mohon maaf nih lur teman-teman semuanya. Ada yang saya lewatkan karena sengaja demi untuk menyingkat ceritanya. Walaupun memang agak panjang nih ceritanya. Jadi sebenarnya keluarganya Gita itu memang sudah mencari pengobatan ke sana kemari, tapi hasilnya tetap saja nihil. Nah singkatnya itu akhirnya ketemu sama Pak Ustadz, kemudian diruqyah dan alhamdulillah jodoh akhirnya bisa sembuh dan kembali seperti sedia kala. Dan terus Pak Ustadz juga mengatakan, Bu, coba di pekarangan belakang, Ibu lihat di situ sepertinya ada tanaman seperti ya katakanlah bunga yang merambat. Nah di situ nanti Ibu lihat
apakah tanaman tersebut itu mati dan mengering, dan kalau memang iya berarti benar. Maksudnya benar gimana Pak Ustadz? Yaitu santetnya itu dengan melalui itu bunga atau tanaman yang merambat itu, sarananya maksudnya. Nah kemudian setelah itu pagi harinya ibunya kita itu ngecek ke pekarangan belakang, ternyata benar di situ bukan bunga tapi tanaman. Ya memang clue dari Pak Ustadz itu ya kayak semacam bunga atau kalau enggak tanaman. Ya karena manusia kan wajar lah nggak bisa memprediksi atau apa ya melihat sesuatu itu dengan pas, apalagi tidak melihat secara langsung. Ya karena nggak ada manusia yang sempurna. Nah setelah dilihat ternyata benar ada tanaman yang merambat. Apa itu? Sirih, daun sirih. Nah daun sirih tersebut itu berwarna merah. Nah berwarna merahnya ini bukan terus berwarna merah seger, enggak, tapi dia mati, tanamannya itu kering. Nah ternyata di situ benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Jadi kemungkinan santet tersebut itu dikirimkan melalui tanaman sirih itu yang merambat, yang menempel di tembok rumahnya si Gita. Nah melalui itu akhirnya bisa masuk ke dalam rumah dan mempengaruhi si penghuni rumah ini. Ternyata yang terkena adalah Pak Muhibin, bapaknya Gita. Jadi memang ibunya Gita itu mengakui ibunya Gita itu pernah menanam sebuah tanaman yaitu sirih merah yang ditanam di pekarangan belakang. Nah ternyata tanaman sirih merahnya itu mati mengering. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz, sesuai. Nah kemudian setelah si ibunya Gita ini memastikan bahwa itu tanaman sirihnya itu kering dan mati, ibunya Gita pun kembali nelpon Pak Ustadz. Ternyata benar Pak Ustadz nih apa yang Pak Ustadz bilang. Saya pernah menanam sirih merah dan sekarang tanaman itu mati mengering. Ini gimana maksudnya Pak Ustadz? Ya itu tadi santetnya itu dikirim melalui itu tadi sarananya. Ya tapi itu walau a'lam. Yang penting sekarang kita dekatkan diri kepada Allah. Begitu selalu pesan dari Pak Ustadz. Nah kalau untuk si pelakunya biarkan Allah yang membalas. Nanti lama-kelamaan juga ya pasti adalah. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Dan pada saat itu apa ya lumayan cukup lama ya karena memang kondisi ekonomi dari tetangganya ini kan memang sangat memprihatinkan, sangat sulit. Ya pasti tentu hidupnya itu ya mohon maaf jauh dari kata bahagia atau sejahtera. Nah ia tetap jadi kayak gitu. Nah akhirnya dari ketujuh anaknya ini kan memang apa ya untuk makan sehari-hari aja kan susah. Jadi kayak orang yang keluarga yang kena penyakit ini loh, kurang gizi seperti itu. Jadi kayak perutnya tuh besar, buncit, terus apa ya, istilahnya kalau orang Jawa bilang itu ya kayak penyakit meler gitulah. Ya keluar ingus, ya mohon maaf nih sampai mencret kayak gitu yang baunya itu busuk banget. Dan bahkan anak yang nomor 4-nya itu sampai meninggal dunia karena itu tadi kurang gizi atau ya istilahnya bosong lapar lah seperti itu. Dan setelah itu musibah itu selalu datang bertubi-tubi. Nah suaminya si Bu Atin nih, si Pak Rasub itu mengalami sebuah kecelakaan ketika dia sedang kerja. Kan kerjanya serabutan apa aja ya, proyek ya oke dia jalanin, jadi kuli panggul di pasar oke dia jalanin. Nah itu jadi mengalami kecelakaan, terserempet kendaraan sehingga kakinya itu harus diamputasi. Dan diamputasinya itu nggak cuma satu kaki tapi dua-duanya. Dan itu ya akhirnya sama kayak Pak Muhibin mengalami lumpuh. Dan ini bukan sekedar lumpuh tapi kehilangan kedua kakinya. Nah Bu Atin ya terpaksa mau nggak mau jadi kepala rumah tangga saat itu walaupun dia perempuan. Nah tapi walaupun demikian yang namanya ibunya Gita, keluarganya si Gita ini kan memang orangnya baik. Jadi walaupun sebenarnya sakit hati secara manusia, tapi tetap dia berperilaku baik. Tetap kasihan karena melihat anak-anaknya yang banyak itu. Suaminya udah nggak punya kaki, nggak bisa mencari nafkah, ya tetap menyantuni itu keluarganya si Gita. Nah di situ mungkin ada penyesalan tapi ya nggak diungkapkan. Nah untuk itu jadi memang nggak ada korban sampai meninggal dari si pelakunya ini. Sampai akhirnya kita ini membagikan ceritanya sampai sekarang orangnya itu masih hidup. Jadi hanya ada satu anaknya yang mati dari antara 7 orang anaknya tersebut, anaknya nomor 4. Nah sedangkan anak-anak yang lain masih hidup seperti biasa dan udah mulai tumbuh besar. Walaupun secara keekonomian mereka sangat kesusahan. Ya kadang dari pihak desa pun yang membantu kayak sumbangan lah seperti itu. Terus dari ibunya kita juga keluarganya juga ikut nyantunin.
Dan itu nggak ada yang tahu, dirahasiakan. Tetangganya pun nggak ada yang tahu. Makanya ketika kita menceritakan kisahnya ini, dia sangat mewanti-wanti bahwa untuk nama, tempat, tolong mas disamarkan. Sangat-sangat sekali minta tolong untuk itu. Makanya itu alasan saya kenapa setiap kali dalam saya bercerita nama selalu disamarkan. Bagi kalian yang mungkin pernah nanya, kenapa sih namanya selalu disamarkan? Nah, alasannya seperti itu. Nah, baiklah demikian kurang lebih kisah atau cerita pengalaman yang dialami oleh kita dan keluarganya. Yang dimana di sini bapaknya kita yang mengalami atau mendapatkan kiriman santet dari tetangganya sendiri, yaitu Bu Atin dan juga Pak Rosup. Nah, semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh pelajaran, manfaat, dan juga hikmahnya. Nah, mohon maaf apabila dalam saya bercerita, banyak sekali tutur kata saya yang terlalu belibet, panjang lebar, bertele-tele, yang kurang bisa dipahami, tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang benar-benar murni pure karena kebodohan dari saya pribadi dan juga kelemahan saya. Tapi apabila ada sedikit atau sekelumit kata dari saya dalam bercerita yang bisa diambil contoh pelajaran atau hikmahnya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya kalian ambil yang positifnya aja, yang baik-baik kalian ambil. Nah, tapi yang negatif, yang buruk, yang gak baik, gak usah kalian ambil, gak usah kalian dengarkan, gak usah kalian hiraukan. Nah, seperti itu lur teman-temanku semuanya. Dan saya pengen ngucapin terima kasih banget, terima kasih banyak. Selalu setiap kali saya cerita saya ngucapin terima kasih buat kalian semua teman-temanku, sedulurku semuanya. Yang udah mengikuti channel ini, yang udah setia nonton, selalu hadir, selalu support, selalu mendoakan. Saya doakan balik. Karena doa yang tulus dari dalam hati, insya Allah akan berdampak baik juga. Nah, semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang berlimpah, yang halal pastinya. Dijauhkan dari orang-orang yang punya sifat iri, dengki, dan orang yang gak baik, yang buruk, yang jahat. Semoga kalian dihindarkan dari semuanya itu. Amin. Nah, baiklah, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutaharun, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.